Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang energi alternatif tema 2 sub 2 PB1. Kompetensi dasar yang ingin dicapai: mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian setelah pengamatan nanti, kalian dapat menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep tentang perubahan bentuk energi alternatif. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah macam-macam energi alternatif. Salah satunya matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Mari kita pelajari satu persatu. Matahari. Matahari merupakan sumber utama di bumi, di mana matahari ini sangat besar sekali manfaatnya. Di antaranya untuk menjemur pakaian, untuk menjemur ikan, kemudian untuk proses terjadinya fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Kemudian matahari juga bisa diubah menjadi energi listrik dengan alat yang bernama sel surya, di mana cahaya matahari ini bisa diubah menjadi energi listrik. Kemudian dengan alat panel surya, lapisan kaca hitam, kemudian ada pipa yang berisi cairan, di situ akan menampung air. Nah, panel surya ini biasanya digunakan di daerah pegunungan, manfaatnya untuk memanaskan air. Kemudian matahari juga bisa menggerakkan mobil, ya, namanya mobil dengan tenaga surya. Jadi matahari ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin adalah pergerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Dan angin ini dimanfaatkan sejak dahulu, digunakan dengan nelayan, di mana ketika malam hari nelayan pergi ke laut. Kemudian di pagi hari nelayan pulang dari laut. Di situ para nelayan menggunakan sumber energi angin dengan membuka layarnya, kemudian layar itu didorong oleh angin sehingga para pelaut tidak menggunakan sampan, hanya menggunakan energi yang berasal dari angin. Kemudian kalian sudah praktek kemarin pembuatan kincir angin kan? Ya. Nah, anak-anak di sini ada kincir yang dipasang di tengah lapang. Kenapa kok dipasang di tengah lapang? Supaya untuk mendapatkan angin yang sangat besar. Nanti tenaganya ya bisa menggerakkan generator yang di bawahnya. Disitulah angin bisa diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi alternatif yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak atau energi kinetik. Biasanya di daerah PLTA, pembangkit listrik tenaga air itu dibuat bendungan atau dam ya, dibuat setinggi mungkin supaya air yang jatuh itu menjadi besar tekanannya. Nah, disitulah ketika aliran air itu turun, seperti air terjun yang deras, di situ bisa menggerakkan alat yang bernama generator di bawahnya. Disitulah akan terjadi proses perubahan dari energi air menjadi energi listrik. Biasanya kalian jumpai PLTA ini di daerah pegunungan atau daerah-daerah yang permukaannya agak tinggi.
Kemudian selanjutnya, panas bumi. Panas bumi atau yang dikenal dengan istilah energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Anak-anakku sekalian, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat dengan PLTP, di mana panas bumi ini energi panas bumi ini bisa diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah pantai, ya, di situ akan menghasilkan energi kinetik, ya, yang dimana energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Ada tumbuhan dan ada hewan. Di antara tumbuhan yaitu biodiesel. Biodiesel pengganti solar. Itu berasal dari tanaman bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Kemudian bioetanol pengganti bensin berasal dari tanaman singkong, ubi, jagung, dan sagu. Kemudian ada lagi bahan bakar yang berasal dari hewan, yaitu berasal dari kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kuda, atau binatang ternak. Di mana kotoran ini ya, contohnya kotorannya sapi. Kotoran sapi ini diletakkan atau ditampung di bawah tanah, kemudian tertutup rapat, kemudian diberi pipa, ini untuk mengalirkan gas yang berasal dari kotoran ini. Namun kotoran ini tertutup ya, tertutup di atasnya, sehingga gas yang berasal dari kotoran hewan ini akan ditampung di tempat ini, biogas generator. Kemudian hasil biogas ini nanti akan disalurkan ke daerah perkampungan. Bisa digunakan sebagai energi listrik, bisa menyalakan lampu, dan bisa juga digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Itulah anak-anak macam-macam energi alternatif. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum.